Kisah Denji kembali berlanjut. Setelah mengalahkan Bad Devil dan menggapai mimpinya, Denji kembali ngerasa hampa. Tapi Makima berhasil memberikan Denji mimpi yang baru. Kalau Denji bisa mengalahkan Gun Devil, Makima akan mengabulkan satu permintaan apapun itu. Nah, Gun Devil sendiri adalah devil yang udah menjadi incaran banyak devil hunter. Dia muncul pertama kali 13 tahun yang lalu. Jadi saat itu ada kebijakan di mana orang-orang dibolehkan membawa senjata api buat melawan devil. Tapi akibatnya adalah tingkat kriminalitas makin meningkat dan ketakutan akan senjata api pun kian menyebar ke seluruh dunia. Puncaknya terjadilah serangan terorisme di Amerika dan saat itulah Gun Devil menampakkan dirinya. Karena saking cepat dan kuatnya, Gun Devil berhasil memantai 1,2 juta jiwa di berbagai negara dalam 5 menit. Di Jepang sendiri dia cuma muncul selama 26 detik dan dia berhasil memantai hingga 50.000 jiwa, yang diantaranya adalah keluarga Aki. Gun Devil menewaskan kedua orang tua dan adiknya, padahal sebelum tragedi terjadi, Aki dan adiknya baru aja baikan dan bermain lempar salju bersama. Saat itu Aki sedang menyuruh adiknya buat mengambil sarung tangan bisbol dan mengajaknya bermain lempar tangkap bola bersama. Tapi saat sang adik baru aja masuk ke rumah, tembakan Gun Devil berhasil menledakkan rumah Aki dan menewaskan keluarga yang ada di dalamnya. Tragedi inilah yang mendorong Aki menjadi Devil Hunter. Dia berencana buat membalaskan dendamnya dengan membunuh Gun Devil. Nah, cara buat melacak Gun Devil adalah dengan mencari potongan-potongannya yang tersebar ke devil lain. Banyak devil yang memakan potongan-potongan ini karena bisa membuat mereka bertambah kuat. Potongan ini pun bisa bergerak sendiri mendekati potongan lain. Artinya semakin banyak potongan yang dikumpulkan, semakin besar peluang buat melacak Gun Devil. Mendengar betapa kuatnya Gun Devil nggak bikin Denji gentar. Dia yang kini punya mimpi yang baru pun berjanji bakal mengalahkannya demi Makima. Nah, suatu hari terdapat laporan munculnya seekor devil di sebuah hotel. Dan devil itu diduga telah memakan potongan Gun Devil. Regu Devil Hunter divisi khusus 4 pun dikerahkan buat menangani devil tersebut. Yap, mereka adalah divisi yang ditempati Denji, Aki, dan Power. Divisi 4 sendiri terdiri dari 6 anggota. Selain Denji, Aki, dan Power, ada Himeno dan 2 petugas baru yaitu Kobeni dan Arai. Himeno sendiri adalah partner pertama Aki dan merupakan Devil Hunter senior. Sebelum bersama Aki, Himeno udah 6 kali ditinggal mati partnernya. Inilah kenapa Himeno selalu mewanti-wanti Aki buat jangan gegabah dan mati. Jadi hubungan Aki dan Himeno pun bisa dibilang sangat dekat. Himeno juga lah yang membuat Aki kini menjadi perokok. Nah, di misi resmi pertamanya, Denji dan Power masih diperlakukan sinis oleh Aki. Dia masih nggak percaya mereka sepenuhnya. Tapi Himeno bilang kalau Aki nggak perlu terlalu keras pada mereka. Dia pun berinisiatif buat memberi hadiah sebagai motivasi. Dia berjanji bakal memberi kecupan di pipi ke siapa aja yang membunuh devil di misi ini. Awalnya Denji kelihatan tertarik, tapi dia bilang kalau dia udah punya wanita yang disuka, jadi dia akhirnya menolak. Tapi Himeno langsung menaikkan hadiahnya, dan kali ini dia berjanji bakal memberikan French kiss. Tanpa pikir panjang, Denji pun langsung meluncur ke dalam hotel. Setelah masuk ke dalam, anggota divisi 4 pun terus mencari devil yang menjadi target. Sampai tiba-tiba mereka merasakan keberadaan di balik salah satu kamar. Pintu kamar tersebut pun terbuka, tapi yang muncul ternyata cuma devil kecil dengan bentuk kepala. Devil tersebut pun meloncat dan mencoba menyerang, tapi gerakannya tiba-tiba berhenti di udara. Saat itulah Power dengan cepat menebas si devil menjadi 2. Nah, Power awalnya mengira kalau devil tersebut terdiam karena takut akan dirinya. Tapi Himeno menjelaskan kalau itu adalah kekuatan devil yang dia kontrak. Jadi Himeno berkontrak dengan Ghost Devil. Dengan bayaran 1 bola matanya, Himeno bisa memakai kekuatan tangan Ghost Devil. Inilah kenapa serangan Himeno tadi nggak terlihat. Nah, saat si devil kepala itu mati, potongan Gun Devil yang menjadi pelacak masih bereaksi. Aki pun berasumsi kalau devil yang menjadi target mereka masih hidup. Karena itulah mereka pun kembali lanjut mencari. Tapi tiba-tiba sebuah fenomena aneh terjadi. Saat mereka menaiki tangga menuju lantai 9, mereka malah muncul di lantai 8 dari bawah. Himeno pun mencoba turun ke lantai 7, tapi dia langsung muncul kembali di lantai 8 dari atas. Aki mencurigai kalau ini adalah kekuatan devil. Dia pun mencoba memeriksa jendela kamar hotel. Dan bukannya menyambung keluar, jendela itu menyambung ke kamar lain. Dan seakan terus memutar hingga kembali ke koridor hotel. Dengan kata lain, mereka nggak bisa keluar dari lantai 8. Lebih parahnya lagi, Aki juga mendapati kalau jarum jam di sana nggak bergerak sama sekali. Jadi waktu juga berhenti di lantai tersebut. Dan ini artinya bantuan dari luar nggak akan datang. Mendengar situasi ini, Arai dan Kobeni langsung panik setengah mati. Setelah terjebak berjam-jam, Kobeni bahkan sempat mencoba bunuh diri dengan meminum air dari kloset. Tapi untungnya Himeno langsung membuatnya nggak sadar. Denji dan Power sendiri malah bersantai di kamar hotel, seakan nggak peduli. Sementara Aki terus memeriksa ruang-ruang lain.
Disitulah Aki mendapati kalau devil kepala yang sempat dibunuh oleh Power telah berubah wujud. Devil tersebut makin membesar hingga menutupi koridor hotel. Himeno, Denji, dan Power pun ikut datang memeriksa. Dan tiba-tiba devil tersebut berbicara dan menawarkan sebuah kontrak. Kalau dia diperbolehkan memakan Denji hidup atau mati, dia berjanji akan membebaskan anggota divisi 4 yang lain. Yap, di sini sang devil seakan mau menyandera Denji. Nah, di sini si devil memakai kata kontrak, dan istilah ini merujuk ke perjanjian keramat antara manusia dan devil. Saat sebuah kontrak disetujui, kedua pihak wajib mentaatinya, dan siapapun yang melanggar akan mati. Artinya si devil di sini nggak berbohong. Sontak semuanya pun terkejut, dan Kobeni yang dari tadi tertidur tiba-tiba muncul sambil menodongkan pisau. Dia bilang kalau Denji harus dibunuh. Tapi Himeno kembali memukul perut Kobeni dan membuatnya nggak sadar. Dia pun menyuruh Aki buat memanggil Fox Devil. Tapi hal itu nggak berhasil, karena lantai 8 benar-benar terisolasi dari dunia luar. Himeno pun memakai kekuatan Ghost Devil buat menghajar si devil kepala. Tapi meski dia ngerasa kesakitan, tubuhnya malah semakin membesar. Devil itu pun bilang kalau dia nggak akan bisa dibunuh karena jantungnya nggak ada di lantai tersebut. Jadi seluruh lantai 8 itu cuma bagaikan perutnya aja. Arai pun ikut bergabung dan juga menyarankan agar Denji dibunuh. Tapi Aki ngerasa kalau itu bukanlah keputusan yang bijak. Dengan menyerahkan Denji, Aki ngerasa hal tersebut malah akan menguntungkan si devil. Saat Denji, Aki, dan Himeno sibuk mencari cara lain, keributan terjadi di kamar hotel. Kobeni yang tersadar kembali meneror rekan-rekannya. Saking takut dan paniknya, Kobeni seakan udah nggak waras dan menuduh anggota lain sebagai dalangnya. Dia pun menodongkan pisaunya ke Arai dan Power. Dan saat ketakutan makin menjadi-jadi, tubuh sang devil kepala pun makin membesar. Disitulah dia memperkenalkan diri sebagai Eternity Devil atau iblis keabadian. Jadi semakin takut orang-orang yang dijebak di sana, semakin besarlah dia. Eternity Devil pun terus membesar, sampai membuat struktur di dalam hotel berubah. Sementara anggota divisi 4 mulai terpojok. Kobeni dan Arai terus menyuruh agar Denji dibunuh. Aki sendiri berpikir buat memakai kekuatan pedangnya, tapi Himeno langsung melarangnya. Karena ternyata setiap kali Aki memakai pedang tersebut, sisa umurnya akan berkurang. Himeno pun lebih memilih Denji mati dan minta maaf padanya. Dan saat itulah Kobeni melayangkan pisaunya ke Denji. Tapi Aki melindunginya. Pisau itu pun akhirnya malah menusuk perut Aki. Yap, situasi kini semakin genting. Melihat Aki melindunginya, Denji pun terkejut. Dia pun meminta Power buat menghentikan pendarahan Aki dengan kekuatannya. Sementara Denji akhirnya memutuskan buat beraksi. Dia bilang kalau dia akan menyerahkan dirinya ke Eternity Devil, tapi bukan tanpa perlawanan. Denji berniat buat memakai kekuatan Chainsaw-nya dan bertarung sampai sang lawan menyerah. Denji yakin mesti Eternity Devil ini nggak bisa dibunuh, dia masih bisa ngerasa kesakitan kalau dilukai. Denji pun bilang ke Aki kalau sekarang mereka impas. Sebelum akhirnya terjunlah dia ke mulut Eternity Devil. Suara gergaji pun berbunyi dan pertarungan dimulai. Saat Denji berubah menjadi Chainsaw Man, Eternity Devil bertingkah seolah udah mengenalinya. Dia merasa senang dan bilang kalau Chainsaw Man kini jauh lebih lemah. Dia pun terus merompok Denji dengan gigitan wajah-wajahnya. Alhasil Denji kehabisan darah lebih cepat dan gak bisa menahan bentuk Chainsaw-nya lebih lama. Tapi Denji punya ide brilian. Dia balik menggigit tubuh Eternity Devil dan meminum darahnya. Dengan begitu, Denji punya pasokan darah melimpah dan bisa terus bertarung dengan bentuk Chainsaw-nya. Melihat Denji bertarung dengan gilanya, Himeno teringat akan kata-kata dari seniornya. Dia bilang kalau Devil Hunter yang paling ditakuti oleh Devil adalah Devil Hunter yang sinting. Ini karena Devil Hunter yang normal biasanya takut akan Devil. Padahal ketakutan inilah yang bikin Devil semakin kuat. Artinya dibutuhkan kesintingan agar manusia bisa bertarung dengan Devil tanpa rasa takut. Saat Denji terus-terusan bangkit dan meminum darahnya, Eternity Devil terus terpojok dan makin ngerasa kesakitan. Dia pun makin meningkatkan intensitas serangannya hingga akhirnya berhasil memotong kepala Denji. Tapi saat dia ngerasa udah menang, Himeno memakai kekuatan Ghost Devil buat menarik tali di dada Denji. Alhasil Denji kembali bangkit dan bisa lanjut bertarung. Dengan bantuan Himeno inilah serangan Denji jadi semakin gila. Dia terus mengulang siklus karat, meminum darah, dan bangkit bagaikan mesin yang gak bisa berhenti. Akhirnya setelah 3 hari 3 malam, Eternity Devil gak sanggup lagi menahan rasa sakit dari serangan gergaji Denji. Dia pun dengan sukarela mengeluarkan jantungnya dan bilang kalau dia udah menyerah. Denji pun menghancurkan jantung tersebut dan dengan perkasa memenangkan pertarungan. Berkat aksi heroik Denji, anggota divisi 4 pun berhasil bebas dan selamat, termasuk Aki meski dia sempat tertusuk. Setelah kejadian ini, Kobeni dan Arai pun sempat berniat mengundurkan diri. Gak cuma karena takut akan Devil, mereka juga ngerasa bersalah karena udah mencoba membunuh Denji. Tapi Himeno berencana buat membujuk mereka dengan mengadakan pesta penyambutan anggota baru. Aki pun menyarankan buat mengadakannya minggu itu, karena minggu depannya Makima akan pergi ke Kyoto.
Saat itulah topik soal hubungan Makima dan Denji muncul. Himeno sempat bertanya kenapa Makima seakan sangat peduli ke Denji. Semenjak Denji bergabung, Makima yang biasanya sering keluar kota mendadak selalu ada di Tokyo. Tujuannya pergi ke Kyoto juga buat meminta bantuan karena Denji diincar oleh devil lain. Himeno pun jadi penasaran siapa Denji sebenarnya dan apa yang bikin Denji punya kekuatan gergajinya. Aki dan Himeno pun berniat buat bertanya ke Makima di pesta penyambutan nanti. Selain divisi khusus 4, divisi khusus lain juga hadir di pesta tersebut. Mereka pun saling berkenalan sembari makan dan minum bersama. Saat itulah Denji berbisik ke Himeno. Dia menagih soal janji ciumannya. Tapi Himeno bilang kalau dia baru bisa mencium Denji kalau dalam kondisi mabuk. Dan ngelihat Himeno meminum bir dengan antusiasnya, Denji pun ngerasa kalau ciuman pertamanya udah ada di depan mata. Tapi saat itulah Makima datang. Dan Denji seakan mendadak dalam dilema. Dia nggak mau gadis yang disukainya ngelihat dia berciuman dengan cewek lain. Tapi di sisi lain, Denji juga sangat ingin merasakan ciuman pertamanya. Denji pun akhirnya mencoba mengalihkan pembicaraan dan ngebahas devil yang dia bunuh. Nah, saat itu Aki juga bertanya ke Makima soal aktivitas devil yang akhir-akhir ini mencurigakan. Apalagi ada devil yang secara khusus mengincar Denji. Aki bertanya apa Makima tahu soal Denji. Makima pun bilang kalau dia bersedia menjawab asalkan Aki bisa mengalahkannya di lomba minum. Aki pun menerima tantangan tersebut dan Himeno juga nggak mau ketinggalan. Tapi nggak lama kemudian baik Aki maupun Himeno sama-sama udah teler duluan. Sementara Makima masih segar bugar padahal dia udah minum puluhan gelas bir. Nah, di sisi meja lain Power sedang menyombongkan dirinya ke anggota divisi yang lain. Dia bilang kalau dia bisa menahan godaan buat memakan manusia karena dia punya IQ yang tinggi. Tapi saat ditanya berapa IQ-nya, Power ngejawab 100 yang mana sebenarnya adalah angka yang normal. Tapi karena nggak mau kalah dia pun terus menambahnya bahkan sampai 1000. Saat semuanya sedang fokus ke tingkah konyol Power, Himeno tiba-tiba mendekati Denji. Ditempelkanlah bibirnya ke bibir Denji. Yap, Denji akhirnya merasakan ciuman pertamanya. Dan sembari merasakan ciuman tersebut, Denji ngerasa sedikit menyesal karena Makima ngelihatnya. Sampai tiba-tiba Denji merasakan tekstur lembut menempel lidahnya. Denji awalnya mengira kalau itu adalah lidah Himeno. Tapi saat Denji menarik mulutnya, yang ada di depannya ternyata adalah muntah Himeno. Semuanya pun melihat keduanya dengan ekspresi yang bermacam-macam. Ada yang jijik, terkejut, bahkan tertawa. Tapi Power tiba-tiba bilang kalau ini adalah situasi yang gawat. Karena Denji suka menelan apapun yang dirasanya bernutrisi. Dan beneran aja, Denji secara refleks menelan muntah Himeno. Saat itulah Denji teringat pemandangan yang dia lihat waktu kecil, di mana ada kawanan tikus yang memakan muntah di jalanan. Denji pun bilang ke Pochita kalau itu adalah perbuatan menyedihkan, bahkan buat gelandangan sepertinya. Nah, flashback ini pun seakan menjelaskan betapa menyedihkannya kondisi Denji saat itu, yang seolah udah serendah tikus. Gak lama kemudian para anggota divisi khusus pun pulang bersama. Di situ Makima bertanya ke mana Denji, dan Makima diberitahu kalau Denji dibawa pulang oleh Himeno. Di apartemen Himeno, Denji membuka matanya di tengah ruangan yang gelap. Dia mencoba mencari air minum buat membersihkan tenggorokannya. Tapi di depannya tiba-tiba muncul Himeno yang masih setengah sadar. Himeno pun memberikan minuman ke Denji, tapi bukan minuman biasa. Himeno meminumkan bir ke mulut Denji dengan mulutnya langsung. Denji yang baru pertama kali merasakan bir pun langsung dibuat pusing. Dan disitulah Himeno tiba-tiba membisikkan Denji. Dia bertanya apa Denji mau melakukannya. Sembari kebingungan, Denji pun membiarkan Himeno membuka bajunya. Tapi saat Himeno mau melepas celana Denji, dia menemukan permen lollipop di sakunya. Disitulah Denji teringat soal lollipop yang baru aja diberikan oleh Makima. Jadi saat di tempat makan tadi, Makima sempat menghibur Denji setelah insiden muntah Himeno. Makima memberikan lollipopnya ke Denji buat memberinya siuman gak langsung pertamanya. Makima berusaha meyakinkan Denji kalau dia bisa melupakan pengalaman buruk ciuman pertamanya ini dengan mengisi pengalaman-pengalaman baru yang indah di masa depan. Inilah yang bikin Denji akhirnya menolak ajakan Himeno. Esoknya Denji dan Himeno pun terbangun. Himeno sempat bertanya ke Denji apa dia berbuat macam-macam padanya semalam. Karena waktu itu Himeno mabuk, dia sama sekali nggak ingat apa yang terjadi. Tapi Denji bilang nggak terjadi apa-apa. Denji juga mengaku kalau dia bakal menolak ajakannya karena dia mau menyimpan malam pertamanya dengan Makima. Himeno pun lalu bertanya apa Denji bakal tetap suka Makima kalau sifatnya buruk. Dan Denji dengan santai menjawab kalau dia suka yang buruk. Akhirnya Himeno pun menawarkan kerjasama dengan Denji. Himeno bakal ngebantu Denji dekat dengan Makima. Dan gantinya, Denji harus membantu Himeno buat dekat dengan Aki juga. Himeno juga mengajak Denji buat sering-sering main ke apartemennya. Dan jangan lupa buat mengajak Aki dan Power juga. Denji pun lalu bertanya apa Makima juga bakal datang. Disitulah adegan beralih ke Makima yang sedang dalam perjalanan menuju Kyoto. Bersama dengan Devil Hunter lain, Makima duduk di dalam kereta. Dia pun bertanya berapa lama lagi mereka akan sampai.
dan rekannya ngejawab 30 menit lagi. Saat keduanya sedang berbicara, penumpang lain yang ada di depan dan belakang mereka tiba-tiba mengeluarkan senjata api dari dalam tas. Mereka pun langsung menembakkannya ke Makima dan Devil Hunter lainnya, sampai akhirnya mereka tewas. Salah satu penembak pun berucap, "Ini tim C, ini tim C, misi dimulai." Itu dia rangkuman dan penjelasan Arc Eternity Devil. Kita bisa tahu kalau Pochita bukanlah devil sembarangan. Inilah kenapa ada devil lain yang mengincarnya. Terus di akhir arc kita juga diperlihatkan adegan yang cukup mencekam. Dan inilah yang akan membuka arc berikutnya, yaitu arc Katana Man. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.